Membangun rumah adalah langkah yang besar yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, proses pembangunan dapat terhambat, bahkan menimbulkan masalah di masa depan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memulai pembangunan rumah, yang akan membantu memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah subscribe ke channel AP Design. Dengan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan tips desain rumah terbaru dan ide-ide menarik seputar rumah. Jangan lewatkan update video-video inspiratif lainnya. Klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Satu, menentukan anggaran dan membuat rencana keuangan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan anggaran total untuk pembangunan rumah. Anggaran ini harus mencakup seluruh biaya yang diperlukan, termasuk biaya pembelian tanah, pembangunan fisik rumah, biaya arsitek dan kontraktor, biaya izin, serta biaya perabotan dan finishing rumah. Sebaiknya siapkan dana cadangan untuk menanggulangi pengeluaran yang tak terduga, yang bisa saja terjadi selama proses pembangunan. Anggaran yang matang akan membantu Anda menghindari pemborosan dan memastikan semua kebutuhan bisa terpenuhi. 2. Memilih lokasi dan membeli tanah. Setelah anggaran ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi antara lain aksesibilitas, lingkungan sekitar, keamanan, serta ketersediaan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Pastikan tanah yang akan dibeli memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa. Sebelum membeli, pastikan Anda juga melakukan pengecekan dokumen dan legalitas tanah, seperti sertifikat hak milik, dan pastikan lokasi tersebut sesuai dengan zonasi yang diizinkan oleh pemerintah setempat. 3. Mengurus izin mendirikan bangunan. Setelah memiliki tanah, langkah berikutnya adalah mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pembangunan rumah yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan tata ruang dan keselamatan. Tanpa IMB, pembangunan rumah bisa dikenain sanksi atau bahkan dihentikan. Untuk mengurus IMB, Anda biasanya memerlukan dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, desain rumah yang disetujui, dan pernyataan dari ahli bangunan mengenai kelayakan konstruksi. 4. Mendesain rumah sesuai kebutuhan dan anggaran. Setelah memiliki izin yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mendesain rumah. Desain rumah harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan keluarga, serta anggaran yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan desain yang terbaik, Anda bisa menggunakan jasa seorang arsitek yang berpengalaman. Arsitek akan membantu Anda untuk merancang rumah yang fungsional dan estetik, serta sesuai dengan regulasi setempat. Pastikan desain yang dibuat memadukan kenyamanan dan efisiensi ruang, serta mempertimbangkan aspek fungsional seperti pencahayaan, ventilasi, dan aksesibilitas. 5. Memilih kontraktor yang tepat. Pemilihan kontraktor adalah salah satu keputusan yang sangat penting dalam pembangunan rumah. Pastikan Anda memilih kontraktor yang memiliki reputasi baik,
berpengalaman, dan dapat dipercaya. Untuk memastikan kontraktor yang dipilih bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan, pastikan mereka memiliki izin usaha yang sah dan dapat memberikan referensi dari proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, pastikan juga untuk melakukan pembicaraan mengenai jadwal, anggaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. 6. Menyusun dokumen legalitas dan perjanjian. Setelah semua hal teknis selesai, pastikan Anda menyiapkan dokumen legalitas yang diperlukan untuk proses pembangunan. Dokumen tersebut antara lain adalah sertifikat tanah, IMB, kontrak kerja dengan kontraktor, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proyek. Perjanjian dengan kontraktor harus jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, jadwal pengerjaan, serta sistem pembayaran. Penting juga untuk mencantumkan ketentuan mengenai sanksi jika pekerjaan terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 7. Memilih bahan bangunan yang berkualitas. Kualitas bahan bangunan sangat mempengaruhi ketahanan dan kenyamanan rumah yang akan dibangun. Oleh karena itu, pilihlah bahan bangunan yang berkualitas dan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Lakukanlah riset terlebih dahulu mengenai jenis bahan yang diperlukan untuk tiap bagian rumah, seperti beton, kayu, atap, dan keramik. Anda juga bisa meminta saran dari kontraktor atau ahli bahan bangunan untuk memastikan bahan yang dipilih memiliki daya yang baik, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca atau potensi bencana alam. 8. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Proses pembangunan rumah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pekerjaan bangunan, ahli listrik, tukang ledeng, hingga ahli struktur. Untuk itu, pastikan Anda memilih tenaga kerja yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan dalam pembangunan yang dapat merugikan Anda. Jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam memilih pekerjaan, kontraktor Anda bisa membantu menyediakan tenaga kerja yang diperlukan. Pastikan juga tenaga kerja yang digunakan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. 9. Merencanakan proses pembangunan dan jadwal kerja. Sebelum pembangunan dimulai, buatlah rencana kerja yang jelas mengenai jadwal pembangunan, mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian. Tentukan juga waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan, seperti pengerjaan fondasi, pembangunan struktur, pemasangan atap, hingga finishing. Buatlah jadwal yang realistis dan fleksibel, mengingat kemungkinan terjadinya perubahan kondisi cuaca atau kendala lainnya. Mengatur waktu yang tepat juga akan membantu dalam mengontrol anggaran dan menghindari keterlambatan. 10. Memastikan keamanan dan kesehatan kerja. Selama proses pembangunan rumah, keselamatan pekerja adalah hal yang harus diutamakan. Pastikan area pembangunan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan kerja yang memadai, seperti alat pelindung diri atau ADP untuk bekerja dan penanda bahaya di lokasi. Pihak kontraktor harus memastikan semua pekerja memahami prosedur keselamatan dan kebersihan di tempat kerja. Selain itu, pastikan proses pembangunan berjalan dengan mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan persiapan yang matang dan cermat, proses pembangunan rumah dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan. Setiap langkah yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan rumah yang nyaman, aman, dan tahan lama, serta meminimalkan potensi masalah yang mungkin akan terjadi selama proses pembangunan.
Ingin mendapatkan inspirasi desain rumah yang keren dan tips-tips berguna seputar rumah? Jangan lewatkan channel AP Design. Di sini Anda akan menemukan ide desain rumah yang stylish, tips dekorasi, dan cara cerdas merawat rumah. Segera subscribe sekarang dan ikuti perjalanan kami untuk menciptakan rumah impian Anda. Klik tombol subscribe dan jadilah bagian dari komunitas AP Design. Terima kasih.